sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Abdullah Gunawan terkena stroke tepat di hari ulang tahunnya yang ke-57 tahun. Sebuah pengalaman yang tak pernah ia sangka akan terjadi. Semua berawal dari rasa kesemutan di kaki kanan saat selesai ke toilet. Lama-kelamaan, kesemutan itu menjalar ke tangan dan wajah kanan hingga tak lagi bisa diabaikan. Dengan kondisi tubuh yang semakin lemas, ia memaksakan diri berkendara ke rumah sakit. Ketika diperiksa di ruangan gawat darurat, tensi saya mencapai 200. Selanjutnya diadakan CT scan dan dinyatakan ada penyumbatan di otak sebelah kiri saya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa stroke bisa datang tanpa tanda yang jelas. Pantau tekanan darah secara rutin dan jangan anggap remeh gejala ringan. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa, bersama saya Ronald Surapraja dan juga dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, Bang Faidon dan juga Mas Yo. Kami akan memberikan kepada Anda informasi bagaimana caranya untuk hidup yang sehat dengan cara yang tepat. Selamat datang di Go Healthy. Pemirsa, kalau kami bertiga sekarang masih dalam usia produktif, ya masih banyak mimpi dan karir yang kita akan kejar. Tapi kami harus mempersiapkan usia pensiun nanti kami harus ngapain? Ya, tentunya bayangan kita adalah masa pensiun yang kita impikan adalah waktu di mana kita bisa menikmati hidup dengan lebih luang, lebih leluasa, bercengkrama bersama keluarga, menekuni hobi traveling, atau mungkin lebih fokus dalam beribadah, ya. Tapi semua mimpi tadi Anda bisa hilang seketika ketika kesehatan Anda juga hilang. Bayangkan, masa pensiun diisi dengan waktu pemulihan karena Anda terkena stroke. Sedih ya? Jangan sampai seperti itu hari tua Anda, pemirsa ya. Jangan sampai mimpi yang cerah berubah menjadi suram gara-gara Anda terkena komplikasi. Ini bukan soal takdir saja, tapi juga bagaimana kita merencanakan kesehatan yang gagal kita usahakan sejak usia muda. Ya, ini yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Dulunya aktif sebagai abdi negara, pensiunan kepolisian. Masa pensiun, stroke itu datang. Sekarang sedang berusaha untuk kembali pulih. Ya, seperti dahulu. Ada Pak Gunawan bersama kami di sini. Pak Gunawan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Ini sekarang pensiun, apa aja nih kegiatannya kalau pensiun? Kegiatannya rutinitas pagi, olahraga pagi, oh, 30 rutin. menit. Apa olahraga itu? Jogging aja. Jogging aja. Apalagi selain olahraga? Refreshing, fishing. Bapak kemarin terkena stroke, Pak, ya. Boleh Bapak bilang terima kasih kepada siapa saja nih yang ngurusin Bapak kemarin, sama ajak mereka, teman, sahabat, keluarga, tetangga untuk jaga kesehatan supaya nggak kena stroke seperti yang Bapak alami kemarin. Silakan, Pak. Terima kasih untuk para dokter yang sudah merawat saya ketika terkena serangan stroke di Rumah Sakit Hermina Ciputat, ya saraf dan bagian dalam. Juga security yang ada waktu itu yang sempat membantu saya menuju ruang gawat darurat sekeluarnya dari kendaraan. Ya. Juga keluarga yang selalu mensupport saya, semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali, seperti itu. Semangat Pak Gunawan. Pak Gunawan, masih ingat kan dulu kejadiannya, waktu itu sedang apa, di mana, jam berapa? Ketika itu saya sedang melaksanakan piket malam rutinitas. Oh, lagi tugas? Masih tugas. Saya ke toilet. Ya. Setelah selesai itu ada rasa kesemutan di kaki kanan. Kesemutan biasa, saya pikir biasa-biasa saja. Melanjutkan tugas yang tinggal beberapa jam lagi habis. Dari jam 7 sampai jam setengah 8, rasa kesemutannya ini makin bertambah, bukan makin kurang. Ya. Terus menjalar ke tangan kanan. Oh, naik ke atas. Iya. Kemudian saya coba pukul tampar pipi 3 kali, sudah tidak terasa. Waduh. Lalu saya pamit sama teman yang jaga, saya langsung ke rumah sakit.
Saya bawa kendaraan sendiri sampai Masih bawa rumah kendaraan sakit. sendiri, Pak? Iya, alhamdulillah masih diberi kekuatan. Sehingga sampai di rumah sakit diperiksa tensinya 200. Tensinya 200. Iya. Nah, untuk hasil pemeriksaan CT scan Pak dilakukan ya Pak ya? Oh iya, dilakukan. Hasilnya apa Pak? Pecah atau sumbatan Pak? Ada penyumbatan di sebelah kiri. Ya makanya yang terdampak sebelah kanan. Iya. Penyumbatan sebelah otak sebelah kiri. Setelah di CT scan hasilnya ada penyumbatan, di sebelah kiri. Dan selain tensi juga Bapak ada yang tinggi lagi apa Pak? Kemarin itu Gula darah? Gula darah. Iya. Berapa paling tinggi Pak nilainya? Kemarin 300. Setelah stroke diperiksa itu tinggi. Kolesterol Kolesterol 200-an itu. lewat, Iya, angkanya tinggi. angkanya juga tinggi. Tinggi semua gitu kan ya. Tapi emang Bapak udah tahu dari muda ada tensi nggak? Kalau dari muda belum. Ketika usia 30-an, ketika check up rutin di Polres, saya dipanggil dokter, dikasih tahu bahwa hasil labnya seperti ini. Ya itu sudah saya mulai jaga itu. Makan yang enak-enak itu udah Udah mulai dikurangin. Minum obat nggak? Dikasih dokter obat nggak? dikasih obat. Diikuti? Diikuti. Cuma yang tidak saat itu adalah olahraga. Berapa tensinya waktu itu ingat Bapak? 165. Berarti Bapak 20 tahun udah mengalami hipertensi ya? Iya. Tekanan darah yang tinggi ini adalah silent killer. Jadi kadang tidak ada gejala, tiba-tiba terjadi komplikasi. Nah, ketika terjadi hipertensi atau tekanan darah yang tinggi dan itu berlangsung lama, maka ini sudah terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Dampaknya apa saja? Bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, bisa terjadi gagal ginjal, dan terdampak pada organ vital yang lainnya. Nah setelah pulang dari rumah sakit, setelah dinyatakan Bapak stroke, yang terdampak sebelah kanan. Kanan. Sekarang apa yang tersisa Pak? Rasanya apa? Yang ada saat ini rasa kebas. Kebas di tangan. Tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Iya. Tapi untuk berjalan nggak ada gangguan, nggak ada Nggak hambatan? ada kendala dan tidak ada hambatan, alhamdulillah. Cuma rasa kebasnya ini yang belum selesai. Oke. Kalau yang di pipi Pak, udah kembali belum? Udah, ini udah Udah balik lagi. Jadi, udah tapi normal. tangan bisa menggenggam. Bisa. Ada power, bisa diangkat? Bisa Mas. Karena Jadi motornya masih normal, Iya, iya, iya. motorik untuk mencengkeram masih bisa Pak? siap, masih. Bapak masih bisa aktivitas? Masih bisa. Ada semacam rasa nggak terima. Kok aku kena stroke gitu? Perasaan itu pasti ada, Kang Onal. Umum lah kalau itu. Kondisi yang parahnya berapa lama sih Pak waktu itu? Sebelum bisa mendapatkan kembali kemandirian? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? Itu 4 ngapain bulan. aja 4 bulan tuh? Jadi saya pagi jalan kaki, siang saya terapi. Seminggu 3 kali saya terapi. Ada perubahan secara emosional nggak sih Pak? Pasti, Ada ya? pasti. Didiagnosa tensi tinggi dari usia 37 tahun, angkanya 165, umur 58 kena serangan stroke, tensinya hampir 200. Kita coba cek sekarang berapa angkanya. Tadi pemeriksaannya ternyata sampai di angka 150/76. Waduh, masih tinggi. Obatnya sudah dikonsumsi, olahraga sudah dikerjakan, makan sudah diatur, tapi tensinya belum optimal. Gula darah? Oke, gula darah sewaktu 172, bagus Pak. Berarti memang pola makannya sudah Menunjukkan hasil ya? ada hasilnya. Kami menyarankan buat Pak Gunawan untuk menggunakan yang namanya teknologi laser. Udah pernah lihat atau mendengar? Sudah. Nah ini yang intensitasnya didesain untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Yang dilakukan adalah dia dipakai di pergelangan tangan, menyinari area di mana ada pembuluh darah, nanti di situ dia akan membantu merangsang produksi oksida nitrit. Ya. Nah, oksida nitrit adalah molekul yang dihasilkan oleh dinding dalam pembuluh darah. Ini kan ada pembuluh darah Pak. Nah bagian dalam dinding ini bisa menghasilkan molekul namanya oksida nitrit. Nah oksida nitrit ini bertugas untuk membuka pembuluh darah. Tapi seiring dengan bertambah usia, kemampuan pembuluh darah untuk menghasilkan oksida nitrit turun. Kurang olahraga menyebabkan produksi oksida nitrit turun. Penyumbatan pembuluh darah menyebabkan produksi oksida nitrit turun. Apalagi tiga-tiganya Bapak alami. Turunnya oksida nitrit ini menyebabkan terpicunya proses pengerasan dinding dalam pembuluh darah. Jadi pembuluh darah juga makin menebal, nanti bisa terjadi penumpukan plak di situ. Sirkulasi darah terganggu, aliran darah terganggu, suplai oksigen terganggu, pembuluh darah tidak lentur, kemudian terjadi plak, kemudian tekanan darah meningkat, dan biasanya dialami oleh orang yang punya masalah hipertensi
diabetes dan kolesterol tinggi. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, sinar laser itu dipakai menembus ke bagian epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah. Nanti di pembuluh darah dia dipaksa untuk memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini nanti akan ikut sirkulasi darah, sehingga nanti di seluruh tubuh kita dia pembuluh darah dibuka, Pak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga apa, nanti tekanan darah terkendali. Tekanan darah terkendali, fungsi organ tubuh meningkat, suplai darah ke organ menjadi optimal. Itu akan membantu mengkondisikan supaya tensi Bapak bisa menjadi lebih normal, lebih optimal. Dan nanti dia bisa bekerja sama dengan obat-obatan. Ini bukan pengganti obat-obatan, bekerja sama. Pakai sekarang juga untuk membantu Anda supaya lebih sehat. Teknologi laser tadi Bang Faidon sudah menjelaskan manfaat untuk menstabilkan tekanan darah, juga desain sesuai dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Nah, ini ngomongin stroke, Pak. Nah, stroke yang Pak Gunawan alami adalah stroke sumbatan, di mana stroke sumbatan ini dapat disebabkan karena darah yang kental. Darah yang kental itu bisa karena kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, dan itu bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan. Nah, ketika terjadi darah yang kental, maka mudah terbentuknya gumpalan darah yang bisa menyumbat pembuluh darah. Terjadi pada jantung, resikonya serangan jantung. Dan terjadi pada ginjal, resikonya gagal ginjal. Nah, teknologi laser ini membantu menguraikan trombus atau gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen, nutrisi tersampaikan dengan baik ke organ vital dan organ vital dapat berfungsi dengan baik. Jadi pemirsa, stroke adalah hal yang tidak kita harapkan. Tapi ingat, ada faktor resiko yang perlu dikendalikan. Tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Dengan cara apa? Melakukan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ingat pemirsa, jika kita ingin sehat, pastikan darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik. Jadi mari gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol seperti yang saya gunakan. Karena alat ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji, sudah terbukti. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Dan jumlah juga posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Dengan tujuan yang tadi saya bilang, ya, meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan secara rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka kolesterol, hipertensi, ya, gula darah, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya kita nggak kena komplikasi atau kena komplikasi yang berulang. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca. Silahkan Anda hubungi sekarang juga, atau boleh Anda catat dulu, foto dulu silahkan, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan juga yang harus diingat adalah Gogomol tidak mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati ya, jangan terbuai dan harus waspada jika ada penawaran atau promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Nah, satu hal yang perlu Anda ketahui juga pemirsa, kalau produk AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi lewat nomor yang ada di layar kaca ini ya, atau boleh Anda langsung datang ya ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami peduli akan kesehatan Anda pemirsa. Jadi sekarang juga ya, take action. Gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Yuk, semangat hidup sehat! Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Diabetes sampai hari ini masih belum dicabut julukannya adalah induk dari segala macam penyakit.
Beneran loh ini, mengerikan, kemana-mana komplikasinya. Fakta berbicara, diabetes dapat meningkatkan terjadinya lakunar stroke. Wah, mungkin Anda baru dengar istilah lakunar stroke. Ini apa? Bang Faidon, boleh dibantu dijelaskan? Ya, lakunar stroke itu adalah stroke yang terjadi pada pembuluh darah kecil di struktur di dalam otak manusia. Jadi kalau Anda ngelihat otak, selama ini kelihatan gambar otak itu gambar bagian luarnya. Di dalam itu ada bagian-bagian lain. Nah, ini adalah bagian dalamnya, misalnya talamus. Kemudian di bawahnya ada batang otak, nah di belakangnya itu ada pons, ada medulla oblongata, dan lainnya. Nah maksudnya pemirsa, di kedalaman otak ini ada pembuluh darah yang kecil-kecil dan halus ya. Nah bayangkan pembuluh darah yang kecil-kecil dan halus itu dalam jumlah yang banyak itu ada mengalami sumbatan pembuluh darah yang dipicu oleh diabetes atau kondisi gula darah tinggi. Jadi penyumbatan pembuluh darah itu nggak melulu yang hanya masalah di jantung. Kalau di jantung ya mungkin Anda sering lihat ilustrasinya ya, tapi pembuluh darah jantung tuh gede, arteri koronari itu gede. Nah, ini arterinya itu kecil sekali, arteriol, kecil sekali di dalam struktur otak kita. Jadi ketika terjadi penyumbatan kecil-kecil tapi mungkin banyak, bisa menyebabkan kematian pada jaringan dan kemudian terjadi penurunan fungsi dari tubuh kita. Fungsi sensor bisa turun, seperti tadi Pak Gunawan alami, ini kok Baal nih kebas-kebas gitu. Pas diperiksa tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi tanda-tanda itu ada gitu. Ini adalah salah satu tanda dari namanya lakunar stroke. Jadi kalau ada orang yang punya diabetes harus waspada. Kenapa? Orang diabetes itu punya risiko mengalami lakunar stroke itu sekitar 28-43% lebih banyak dari kondisi normal. Yuk jaga kesehatan kita untuk mencegah terjadinya stroke, termasuk lakunar stroke ini. Kira-kira apa yang menyebabkan tensi Bapak tinggi, gula darah tinggi? Yang pertama adalah istirahat tidak baik. Kualitas istirahatnya Kualitas istirahat. Tidur dulu waktu zaman tugas berapa lama sih Pak? Paling lama 3 jam. Berarti bukan hanya kualitas, Kuantitas dan tidur kualitas juga nggak bagus. Kuantitas Itu bertahun-tahun berarti? Iya, pastinya seperti itu. Teman-teman yang masih berdinas juga seperti itu. Oke, yang pertama Bukan hanya tidur nggak saja. bagus. Apalagi? Pola makan. Emang kenapa dulu pola makannya? Luar biasa. Yang mantap-mantap terus itu kayak jeroan. Nasi yang bersantan. Pokoknya goreng, santan, menggoreng. gula enak semua. Enak semua itu. Minuman. Kopi manis. Kopi manis. Sehari berapa kali? Waktu itu sih ya lebih dari 2 kali pastinya. Oke. Sejak kena itu ya kopinya pahit jadinya. Good. Olahraga nggak sempat? Olahraga juga. Olahraga kurang. Bukan sempat. Kurang. Sesekali paling hari Jumat. Itu kalau pas lagi piket pagi. Kalau lepas piket nggak olahraga juga. Pak Gunawan sendiri sebelumnya sampai sekarang Pak ada keluhan di kepala seperti sakit kepala, migrain atau sering muter gitu Pak? Pernah nggak? Pernah. Cuma migrainnya enggak. Pusing muternya enggak, cuma sakit aja. Sakit kepala, nyut-nyutan. Iya. Nah pemirsa, tadi Pak Gunawan menyampaikan masih sering sakit kepala. Berarti ada masalah di dalam pembuluh darah di area kepala. Yeah. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Nah, teknologi laser ini punya ekstensinya, yaitu sambungannya yang digunakan di rongga hidung. Nah, tujuannya apa? Ketika kita menggunakan intranasal, maka pembuluh darah di area kepala, terkhusus di otak, akan dibantu dilancarkan, dilebarkan, sehingga aliran darahnya menjadi lebih baik di area otak dan kepala. Manfaatnya apa saja? Karena aliran darahnya baik, maka bagi yang suka sakit kepala, migrain, vertigo dapat terbantu. Kemudian dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Kemudian tadi Bang Faidon sudah menjelaskan tentang nitric oxide, di mana pembuluh darah di area otak juga akan ditingkatkan produksi nitric oxide-nya. Nah, nitric oxide ini fungsinya adalah neuroprotektor, melindungi sel-sel saraf di otak, sehingga dapat mencegah demensia dan kepikunan. Nah, intranasal ini adalah satu kesatuan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Jadi ketika Anda sudah menggunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan, wajib digunakan yang intranasal karena untuk meningkatkan kesehatan Anda. Kemudian dengan penambahan penggunaan teknologi laser ini akan membantu mendukung untuk proses pemulihan tadi. Nah,
tadi kita sudah sempat senggol sedikit bahwa ada kondisi yang namanya penggumpalan darah. Di mana di dalam itu ada gula, kolesterol, kemudian sel darah putih, sel darah merah itu menggumpal-gumpal sehingga apa? Sehingga gula tidak bisa diantar ke organ target. Nah, begitu bisa diantar dengan bantuan teknologi laser, ada satu hal lain yang dikerjakan teknologi laser yaitu mengoptimalkan yang namanya mitokondria. Mitokondria itu apa? Itu adalah kompor sel. Jadi bayangkan satu sel jantung itu ada mitokondrianya seperti ilustrasi ini. Ada sekitar 5.000 sampai 8.000 sel. Seringkali tidak aktif, kenapa? Karena pola hidup yang tidak sehat. Dengan bantuan teknologi laser, maka si oksidan nitrit itu mengaktifkan mitokondria ini. Itu sebabnya gula yang tadinya dihantar ke sel target kita, ke otot jantung kita, begitu sampai dan mitokondrianya diaktifkan oleh oksidan nitrit, maka gula itu bisa dipakai sebagai energi. Sensasi atau perasaan segar itu bukan karena perasaan psikologis, tapi fakta bahwa gulanya kepake jadi Anda bertenaga, dan tentunya ketika gula kepake itu akan mengurangi risiko terjadinya perlukaan dinding pembuluh darah akibat gula darah yang tinggi. Itu sebabnya ketika orang menggunakan teknologi laser, dia akan merasakan sehat dan bugar. Nah, kemudian juga mitokondria ini juga bukan hanya masuk ke sel-sel tubuh, tapi juga ke sel saraf. Ini akan bisa membantu mengaktifkan sel-sel saraf yang selama ini mungkin menjadi kurang aktif karena masalah diabetes atau gula darah yang tinggi karena diabetes. Ini akan bisa membantu mengurangi rasa kebas itu, seperti yang dialami Pak Gunawan tadi. Itu sebabnya kami minta Anda untuk menggunakan teknologi laser sekarang juga. Apakah Pak Gunawan akan menjalankan pola hidup sehat? Siap. Apakah Bapak siap untuk kembali pulih seperti sedia kala? Siap. Apakah Bapak siap untuk mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Siap, oke. Jadi mari perbaiki pola hidup sehat dan gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol, alat yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan faktor resiko. Ya, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, atau asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan mencegah komplikasi tersebut berulang. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomol yang nomornya sudah muncul sejak tadi di layar kaca ya. Ayo hubungi sekarang juga atau boleh difoto dulu, catat dulu juga silahkan. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Dan ingat pemirsa, Gogomol tidak mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi jangan terbuai dan waspada jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat, produk AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi, sekali lagi, hanya bisa Anda dapatkan di nomor telepon yang ada di layar kaca sekarang. Atau boleh jika Anda ingin melihat barangnya langsung, ingin mencoba langsung, silahkan. Kami undang Anda ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, kami pamit, tapi kami akan hadir setiap hari ke hadapan Anda, mengajak Anda untuk hidup sehat dengan cara yang tepat. Yuk, take action. Gunakan AccuLaser untuk mengatasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Saya kena stroke, tensi tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Informasi dokternya, di sini darah saya yang kesumbat yang sebelah kiri, yang lumpuh sebelah kanan, tangan, kaki, dan bicara dulu susah. Recovery di dalam tubuh saya mulai agak membaik, meringan, apa segala macam. Kalau sekarang setelah pemakaian laser, hampir dikatakan bisa dikatakan normal. Gula darah, asam urat, kolesterol. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.